Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan pada minggu ke-11 Trinitatis 23 Agustus 2020 tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayat 20 dengan topik kemerdekaan yang terkendali. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku yang kekasih, minggu lalu kita sudah dibekali dengan firman Tuhan agar kita merdeka dari segala bentuk perbudakan. Dalam minggu ini kita diajak untuk mengisi kemerdekaan itu, agar jangan sampai merdeka secara tidak bertanggung jawab, bahkan merdeka yang kebablasan. Kita memang sudah merdeka, namun jangan sampai hidup kita tidak terkendali. Kita memang sudah merdeka, tapi jangan sampai kemerdekaan itu digunakan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kita memang sudah merdeka, namun janganlah pernah menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi berbagai kejahatan dan dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Korintus merupakan salah satu kota besar dan modern pada zamannya. Masyarakatnya sangat majemuk dengan berbagai tingkatan sosial yang beragam, termasuk orang Yahudi. Di samping kota pelabuhan,
Korintus juga merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan, bahkan dengan penyembahan khusus kepada Dewi Afrodit alias Dewi Cinta. Pemujaan terhadap ilmu pengetahuan ternyata memiliki implikasi bias yang sangat destruktif dalam memaknai kehidupan. Paham dikotomi misalnya, memahami bahwa manusia terdiri dari dua bagian. Roh adalah bagian manusia yang berurusan dengan Tuhan, dan tubuh adalah bagian manusia yang hanya berurusan dengan dunia ini. Tubuh dan roh, keduanya sama sekali terpisah dan tidak memiliki korelasi apa-apa. Bertuhan adalah urusan roh, dan dunia adalah urusan tubuh. Tubuh manusia tetap tinggal di dunia, maka segala aktivitas tubuh boleh dan bebas dilakukan. Hal itu tidak membuat manusia menjadi bersalah, apalagi berdosa. Karena itu hanyalah urusan duniawi semata dan akan otomatis terkubur secara duniawi. Kebebasan seks diidentikan sebagai rasa lapar dan haus. Siapa yang lapar dan haus wajar makan dan minum. Seks hanyalah ibarat selera makan yang dapat dipuaskan sesuka hati, sesewaktu, dan dengan siapa saja. Yang penting enjoy. Karena aktivitas tubuh hanya dimaknai secara duniawi, maka tentu segala hal yang dilakukan oleh segenap organ tubuh adalah normal dan biasa, karena tidak memiliki relasi apa-apa dengan roh. Segala nikmat yang dikerjakan organ tubuh adalah lazim, bukan dosa. Hubungan seksual pun diperbolehkan dengan bebas. Bahkan Dewi Cinta akan semakin diagungkan bila hubungan seksual digelar gencar di kuil Dewi, karena hal itu dianggap kudus. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi seksual turut dipakai untuk membangun kemegahan kuil Dewi Cinta. Bagaimanakah sikap etis kita dalam memaknai ini? Meski segala sesuatu halal, namun tidak semuanya itu berguna. Meskipun segala sesuatu halal, namun orang percaya tidak boleh diperhamba oleh sesuatu apapun. Makan dan minum itu baik, namun jangan sampai seseorang diperbudak oleh makanan atau minuman. Makan berlebihan dan tidak tahan selera, sehingga malah mendatangkan penyakit di satu sisi atau membuat seseorang mabuk tak terkendali di sisi lain. Mulut kita harus terkendali. Ukuran kemerdekaan yang produktif adalah apakah dia bermanfaat atau membangun kehidupan ini atau tidak, memperbudak manusia atau membebaskan. Kemerdekaan menjadi berarti bila dia memberi daya guna untuk hidup manusia sekaligus tidak memperhamba manusia. Tubuh adalah untuk Tuhan, bukan untuk percabulan. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Namun, makanan maupun perut, keduanya akan binasa. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Dalam tubuh ada roh, dalam roh ada tubuh. Tidak ada tubuh manusia tanpa roh, dan tidak ada roh tanpa tubuh. Tuhan mencipta manusia secara utuh. Maka segala tindak tanduk tubuh sejatinya adalah tindakan roh yang tertuang melalui segenap gerak-gerik tubuh kita.
Tuhan tidak pernah mencipta manusia hanya tubuh saja tanpa roh. Sebab bila demikian, manusia tidak ada bedanya dengan daging kiloan yang dijual di pasar. Namun, Tuhan juga tidak pernah mencipta manusia hanya roh saja tanpa tubuh. Sebab bila demikian, manusia itu hanyalah laksana angin berhembus atau manusia maya dan misterius yang tidak pernah dapat menumpahkan kasihnya kepada Tuhan dan cinta kasihnya kepada sesamanya manusia. Maka kemerdekaan Kristen haruslah terkendali dan kita kendalikan dengan 3 langkah pertanyaan. Pertama, bergunakah sesuatu itu dilakukan atau tidak? Bila berguna, ya lakukan. Bila tidak berguna, mengapa harus dilakukan, bukan? Kedua, memerdekakan hidup kita atau tidak? Apa yang kita lakukan bila itu membuat kita merdeka untuk memenuhi panggilan Allah, ya lakukan. Namun bila tindakan tersebut sudah memperbudak, segeralah berhenti. Ketiga, apakah Tuhan dipermuliakan dengan perbuatan kita atau tidak? Bila ya, mari kita lakukan. Namun bila tidak memuliakan Tuhan, masakan masih terus dilakukan, bukan? Segenap teknologi di era revolusi industri pun kita sikapi dan kritisi dengan tahapan pertanyaan tersebut. Apakah itu misalnya artificial intelligence, big data, robotik, smart handphone, Facebook dan WhatsApp? Pakailah dengan terlebih dahulu bertanya kepada diri sendiri, berguna atau tidak, memperhamba atau memerdekakan, memuliakan Tuhan atau malah menjauhkan kita dari Tuhan? Segenap smartphone misalnya tentu dapat kita pakai untuk saling menyapa dalam kasih, bukan untuk saling menjelek-jelekkan, untuk menfitnah, untuk menipu, dan lain-lain. Kita memposting yang penting, bukan yang penting posting saja. Tuhan adalah pemilik atas diri kita, termasuk akan tubuh kita. Sesungguhnya kita bukanlah pemilik atas diri kita. Maka itu, kita harus memperlakukan segenap tubuh kita sesuai dengan kehendak Sang Pemilik. Tugas kita adalah merawat milik Tuhan. Diri kita, tubuh dan jiwa kita sesungguhnya adalah wajah Tuhan yang sedang berjalan di dunia ini, yang sedang mewujud dalam diri kita masing-masing. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang sedang berdiam dan berkemah dalam diri kita masing-masing. Maka jauhlah dari kita segala bentuk percabulan. Kebebasan seksual adalah racun mematikan dalam keluarga, gereja, dan racun bangsa. Jauhlah dari kita semua bentuk dan tindakan perdagangan manusia, tindakan pembiaran, melindungi, apalagi membackup perdagangan komoditi manusia. Selain telah mendehumanisasi manusia sebagai ciptaan Allah, hal itu sesungguhnya adalah tindakan yang teramat keji dan jijik di mata Allah. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, tetaplah merdeka. Tetapi hendaklah kemerdekaan itu senantiasa terkendali oleh firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saudara dan memberkati kita sekalian.
Amin.